ibadah sekolah minggu meskipun masih melalui online. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah hati kami, bahkan di rumah kami masing-masing, dan Tuhan yang memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Lainkan kami Tuhan untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan, dan membenarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kabulkan doa kami ini. Di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian supaya sukacita. Sampai gerakan ya. Ayo bangkit berdiri semuanya. Semangat ya. Mari kita katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan oh yes yes. Yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan stop ya, Tuhan yang buat sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang kita memasuki firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, adik-adik, sekarang kita memasuki firman Tuhan. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari adik-adik, kakak tunggu sampai kalian menyiapkan Alkitab dan alat tulisnya buat mencatat
hal-hal penting dari isi firman yang akan Kakak Dewi sampaikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang Hamba kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu Tuhan terhadap kami ya Bapak, di mana Tuhan sampai dengan saat ini Tuhan kami dapat mengikuti ibadah online Tuhan bersama adik-adik sekolah minggu ya Bapak. Kami sangat berharap Tuhan agar pandemi ini cepat selesai ya Bapak, agar kami dan adik-adik Tuhan dapat bertemu langsung Tuhan, bertatap muka Tuhan, mengajar mereka Tuhan, membaca firman-Mu ya Bapak, dan bersama-sama Tuhan memuji Engkau. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Biar Engkau berkati Tuhan firman yang akan saya sampaikan ini Tuhan. Biar Tuhan apa yang saya sampaikan semua hanya berasal dari Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Aku Percaya Kuasa Allah. Sekarang kita mau buka dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul. Sudah dibuka Alkitabnya, kita buka Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-12. Kakak tunggu sampai adik-adik dapat ayatnya ya. Yuk kita baca sama-sama adik-adik. Kisah Para Rasul 5 ayat 12. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serabi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah satu dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Ayat yang ke-17, rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebagai mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, dari cuplikan ini kakak menjelaskan, tapi sebelum kakak jelaskan, kakak mau kasih cuplikan video berikut mengenai Petrus. Silakan menyaksikan adik-adik. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan mereka semua disembuhkan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki,
bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." mereka mentaati pesan itu. Dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan. Katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya, apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu? Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar. "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Nah, adik-adik, itu dia cerita tentang Petrus. Tadi sudah disampaikan kalau apa? Petrus itu adalah orang yang sangat dihormati di kota itu. Dan Petrus itu bisa menyembuhkan bersama dengan rasul-rasul. Nah, di cerita itu karena banyak yang iri oleh Petrus, karena dia itu orang baik, dia percaya Tuhan dan dia bisa menyembuhkan, orang-orang di sekitar itu di kota Mazhab Saduki itu banyak yang iri sama Petrus, sehingga mereka itu membuat menghalalkan segala macam cara agar Petrus dan rasul-rasul itu dipenjara. Dan akhirnya Petrus dan rasul-rasul pun dipenjara. Tapi karena apa adik-adik? Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Tuhan Yesus menurunkan malaikatnya untuk menolong Petrus dan rasul-rasul untuk keluar dari penjara. Nah adik-adik, dari cerita tadi kira-kira apa nih yang bisa kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari? Nah, kakak mau kasih contoh ya untuk adik-adik. Adik-adik di sini kalau lagi ujian sering nyontek nggak sih? Ayo ngaku, pasti sering nyontek deh. Nah, kakak mau kasih gambaran nih tentang adik-adik di sekolah. Kalau misalnya di sekolah teman-teman adik-adik itu banyak yang mencontek, kakak minta adik-adik juga jangan ikut mencontek seperti teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya pada saat kalian mencontek, kalian tuh dijauhi oleh teman-teman, pasti teman-temannya pada nggak suka dan iri kepada kalian. Ih, kamu so pinter deh nggak nyontek, kamu ini deh, kamu itu deh. Banyak yang iri kepada kalian. Nah, adik-adik nggak boleh takut. Kita harus jujur, kita harus berani menyatakan yang benar. Kalian kerjakan tugas kalian dengan baik, dengan jujur, tidak boleh mencontek. Walaupun di sekitar kalian banyak yang iri terhadap kalian dan mungkin membicarakan hal-hal yang tidak benar terhadap kalian, tapi kalian harus tetap ingat bahwa Tuhan itu tidak tidur. Tuhan tidak tinggal diam atas kalian. Pada suatu saat nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kalian. Tuhan akan memberikan kepintaran yang lebih lagi buat kalian kalau kalian itu benar. Kalian benar belajar dan sungguh-sungguh belajar. Nah, nanti untuk yang teman-teman yang lain, Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan juga akan berbicara kepada mereka. Nah, pokok pengajaran kita hari ini adalah Allah berkuasa menyertai orang percaya. Nah, kalau adik-adik percaya dan yakin mengerjakan tugas adik-adik dengan baik dan dengan benar, Tuhan akan menyertai kalian. Yang kedua, Allah berkuasa menyelamatkan orang percaya. Nah, kalau kalian sudah melakukan yang benar, Tuhan pasti akan menyelamatkan kalian dengan memberikan apa? Memberikan nilai-nilai yang bagus.
Yesus. Nah, itu dia firman kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mendidik kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman dari Kak Dewi, sekarang kita akan pujian judulnya Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Katakan bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Ya Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Tuhan segala Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita tutup dengan berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Nah, saat ini kami sudah melakukan ibadah sekolah minggu online Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk kakak sekolah minggu yang bertugas untuk hari ini Bapak. Kiranya apa yang kami ajarkan untuk adik-adik sekolah minggu di rumah Bapak bermanfaat untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah Bapak. Kiranya Engkau yang memberkati adik-adik sekolah minggu, apapun yang mereka kerjakan Bapak, berkati pendidikannya, berkati orang tuanya masing-masing Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk seperti Petrus Bapak, yang berani untuk menyatakan kebenaran-Mu dan selalu percaya kepadamu. Tuhan, meskipun di sekeliling kami banyak yang tidak suka dengan kami Tuhan Yesus, ataupun iri hati dengan kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Kau selalu ada menyertai kami dan menguatkan kami masing-masing. Bapak, ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan